Hari ini saya mau bagikan informasi prinsip dasar atau kerja sebuah kipas angin. Jadi sebenarnya kipas angin itu adalah merupakan sebuah mesin atau motor yang di dalamnya terdiri dari beberapa kumparan, yang kemudian kumparan itu dihubungkan dengan beberapa buah kabel, dan kabel itu nantinya akan diberikan arus listrik yang akhirnya kipas angin tersebut bisa berputar. Kemudian yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kipas angin ada beberapa kabel yang terhubung ke dalamnya. Yang pertama adalah kabel kapasitor. Kabel kapasitor ini terhubung pada sebuah kapasitor, yang ini fungsinya adalah sebagai untuk membantu atau setat untuk kecepatan pada kipas angin. Jadi ini adalah untuk membantu setat. Jadi ketika sebuah kapasitor ini tidak bagus atau rusak, maka kipas angin ini pun tidak bisa bergerak. Dan kemudian untuk jalur kapasitor ini terhubung pada bagian dalam kipas angin atau pada bagian kumparan dalam. Dan ini ketika kita ukur dengan multitester, dia harus bergerak. Jadi pergerakannya itu sekitar separuh lah dari jarum multitester. Mungkin bisa dicek ini ya, kita tengok. Oke ya, bergerak. Jadi ketika dihubungkan pada multitester, ini harus bergerak. Jadi kalau dia tidak bergerak, kipas angin ini pun tidak akan bisa berfungsi, karena tugasnya kumparan ini adalah merupakan saluran untuk tegangan pada spool yang berhubungan dengan kapasitor. Jadi ini harus bergerak. Jadi kepada yang melihat atau teman-teman, ini harus tetap pada posisi jarum multitester bergerak. Kemudian kabel yang berikutnya adalah kabel speed. Jadi kabel speed ini ada 4 kabel dengan berbagai macam warna. Tiap merek berbeda-beda. Kalau ini kebetulan adalah merek Maspion. Jadi kipas angin merek Maspion dengan warna putih, merah, hitam, dan kuning. Jadi keempat kabel ini adalah merupakan kabel speed yang mengatur kecepatan dari mulai kecepatan rendah, sedang, hingga paling tinggi. Jadi kabel ini juga terhubung pada bagian spool mesin atau motor kipas angin, yang ini nantinya juga akan diberikan arus melalui saklar rotari yang biasa kita tekan atau kita putar. Jadi sebenarnya saklar itu sama juga pada prinsipnya, dia mengatur kecepatan, hanya saja bentuk dan jenisnya yang berbeda.
tapi pada dasarnya dia terhubung pada bagian 3 kabel. Kabel ini kabel yang menuju spool, dan ini adalah kabel langsung dari arus listrik. Tapi yang perlu kita pahami adalah prinsipnya ketika kipas angin ini kita cek atau kita perbaikin, jadi kabel spool ini, jalur ini harus pada posisi bergerak. Jadi kita ukur, oke, ada pergerakan ya. Kemudian ini juga yang hitam, oke, kemudian juga yang warna putih ini juga harus ada pergerakan, oke ya. Jadi keempat kabel ini ketika diukur harus ada pergerakan pada jarum multitester. Seandainya salah satu saja dari kabel ini ketika kita ukur tidak ada pergerakan pada jarum multitester, artinya spool atau jalur spool pada kumparan kipas angin mengalami kerusakan atau putus jalur. Jadi harus kita periksa pada bagian dalam kipas angin ini. Jadi harus kita bongkar. Jadi intinya kipas angin atau mesin kipas angin adalah terdiri dari beberapa kabel utama, yaitu ada 6 kabel, 4 kabel speed atau kabel kecepatan, kemudian adalah kabel kapasitor, jadi kesemuanya ini adalah saling berhubungan. Jadi kalau salah satu tidak bergerak ketika kita ukur, maka kipas angin ini pasti tidak akan bisa hidup atau mengalami kerusakan. Jadi itu saja ya untuk informasi prinsip dasar kerja dari sebuah kipas angin, dan dalam proses perbaikan pula kita wajib melakukan pengecekan ini. Jadi ketika kita sudah melakukan pengecekan dari ke-6 kabel spool ini, kita tahu bagian mana yang mengalami putus atau rusak atau putus jalur, sehingga kita dapat memahami bagaimana cara memperbaiki atau tips prinsip kerja dari sebuah kipas angin. Kemudian setelah kesemuanya dicek dan dirasa sudah bagus, ketika mesin kipas angin juga tidak berputar, berarti ada bagian lain, seperti biasanya adalah pada bagian bos kipas angin ini dia mengalami koplak atau aus. Ini ada beberapa video-video saya yang menerangkan mengenai hal ini. Jadi bos atau as depan belakang juga berpengaruh dalam perputaran atau pergerakan kipas angin. Tapi itu adalah bagian yang lain. Tapi kita di sini hanya menerangkan bagaimana prinsip dasar kerja sebuah kipas angin dan cara pengecekan spoolnya. Jadi mungkin itu saja sebagai informasi bagaimana cara pengecekan dan prinsip
sebuah kipas angin. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Jangan lupa di komen ya, di like, share, and subscribe, dan juga tombol loncengnya. Nanti saya akan kasih informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.